Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan materi lanjutan dari sebelumnya yang Ibu telah bahas, yaitu tentang gangguan pada sistem gerak. Pada materi kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang teknologi sistem gerak. Lanjut, submaterinya pada teknologi sistem gerak itu apa saja? Nah, yang pertama ini adalah tentang penyembuhan patah tulang. Yang kedua adalah penyembuhan kanker atau tumor tulang. Yang ketiga adalah penggantian sendi. Yang keempat adalah transplantasi sumsum. Yang kelima adalah penanggulangan skoliosis congenitalis. Kemudian selanjutnya adalah implan, kemudian tangan bionik, kemudian kaki bionik, kemudian kursi roda, kemudian penanggulangan kaki O, kemudian viskosuplementasi, dan yang terakhir adalah pencangkokan tulang rawan. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang penyembuhan patah tulang. Penyembuhan patah tulang ini bisa dengan menggunakan pemasangan gips. Gips itu apa? Yaitu bahan kapur yang diletakkan di sekitar tulang yang patah. Bisa dilihat dari gambar. Kemudian selanjutnya ada pembedahan internal. Ini tuh merupakan pembedahan untuk menempatkan batang, logam, atau piringan pada tulang yang patah. Kemudian selanjutnya ada pembidaian. Ini tuh merupakan benda keras di sekeliling tulang yang patah. Jadi menempatkan suatu benda yang bendanya itu identik dengan keras di tempat mana? Di tempat atau di sekeliling tulang yang patah. Kemudian selanjutnya ada penarikan atau biasa disebut dengan traksi. Ini merupakan menggunakan beban untuk menahan anggota gerak yang mengalami deformitas atau perubahan atau pergeseran bentuk, dan ini bisa mempercepat dari suatu penyembuhan patah tulang itu sendiri ya. Kemudian selanjutnya adalah penyembuhan kanker atau tumor tulang. Yang pertama itu dengan cara kemoterapi. Ini biasanya menggunakan obat-obatan yang sangat kuat untuk mencoba membunuh sel kanker itu sendiri. Sayangnya proses ini juga menyebabkan sel yang lain mati. Kemudian selanjutnya, yang kedua adalah radioterapi. Ini merupakan pengobatan kanker menggunakan sinar radioaktif seperti sinar X, elektron, dan sinar gamma. Kemudian selanjutnya yaitu dengan cara operasi. Nah, dengan cara operasi ini bertujuan untuk menghilangkan tumor lokal pada tulang. Ada dua cara di sini ya. Ada limb salvage dan juga ada limb ablation. Penjelasannya dari limb salvage ini artinya mengganti tulang yang terkena tumor ganas dengan cangkok tulang dari pasien lain yang telah meninggal. Jika tumornya pada stadium dini dapat dimatikan dulu dengan radiasi kemudian dipasang kembali. Kemudian kalau limb ablation ini merupakan mengamputasi tulang yang terkena tumor ganas itu sendiri gitu ya. Kemudian selanjutnya ada penggantian sendi. Nah, penggantian sendi ini dilakukan dengan cara pemindahan untuk mengganti sendi yang rusak dengan logam. Bonggol sendi ini diganti dengan logam campuran, misalnya campuran titanium, dan cawan sendi diganti dengan mangkuk polietilena, misalnya plastik, yang kerapatannya tinggi. Nah, kedua sisi ini direkatkan dengan senyawa metal metakrilat berpori yang memungkinkan fisiologi tulang tetap berjalan normal. Kemudian selanjutnya ada transplantasi sumsum. Ini merupakan sumsum merah dari seseorang ditransplantasikan kepada orang lain. Dalam hal ini diperlukan teknik khusus untuk memindahkannya ke resipien tanpa merusaknya, karena sumsum tulang itu sangat lunak ya. Biasanya sumsum tulang itu dapat digunakan juga pada orang yang menderita leukemia atau kanker darah ya. Biasanya mengambil tulang sumsumnya itu dengan segolongan gitu. Misalkan si penderita golongan darah A, berarti pendonornya juga harus golongan darah A yang seresipien gitu. Kemudian selanjutnya bisa dilihat di gambar ya. Lanjut lagi penanggulangan skoliosis congenitalis. Jadi, pengertian dari skoliosis itu sendiri adalah kondisi di mana tulang belakang melengkung seperti huruf C atau S
Jadi skoliosis ini lebih sering ditemukan pada anak-anak sebelum masa pubertas, yaitu sekitar usia 10 sampai dengan 15 tahun. Kondisi yang dapat memicu terjadinya skoliosis itu yang pertama adalah cedera tulang belakang misalkan, yang kedua infeksi tulang belakang, kemudian yang ketiga bantalan dan sendi tulang belakang yang mulai aus akibat usia misalkan, atau biasa disebut dengan skoliosis degeneratif. Kemudian ada bawaan lahir atau biasa disebut dengan skoliosis kongenital. Kemudian ada gangguan saraf dan otot atau biasa disebut dengan skoliosis neuromuskular. Misalnya penyakit distrofi otot atau cerebral palsy timbul antara lain karena yang pertama tubuh penderita skoliosis ini condong ke satu sisi. Yang kedua, salah satu bahu lebih tinggi. Yang ketiga, salah satu tulang belikatnya tampak lebih menonjol. Dan yang terakhir, tinggi pinggang itu tidak rata. Nah, terapi yang digunakan pada penderita skoliosis misalkan pada anak-anak yang pertama itu rutin ke dokter agar terpantau tulang anak masih bisa lurus. Kemudian yang kedua memakai penyangga tulang jika telah parah. Terapi skoliosis juga bisa terjadi pada orang dewasa. Yang pertama dengan pemberian obat pereda nyeri. Jadi ini tuh untuk meredakan peradangan dan nyeri. Dokter akan memberikan obat. Jadi skoliosis pada orang dewasa itu misalkan apabila terjadi suatu peradangan atau nyeri pada tulang, itu biasanya seorang dokter dia akan memberikan obat untuk meredakan peradangan atau nyeri tersebut gitu ya. Kemudian obat yang digunakannya itu adalah obat antiinflamasi non-steroid atau seperti ibuprofen. Kemudian yang kedua ada suntik kortikosteroid di rongga tulang belakang. Ini biasanya disuntikan kortikosteroid diberikan jika penderita mengalami yang namanya tekanan pada saraf tulang belakang sehingga menimbulkan rasa nyeri kaku atau kesemutan. Suntikan ini hanya bekerja dalam jangka waktu yang pendek, yaitu sekitar beberapa minggu atau beberapa bulan saja. Ini bisa dilihat ya contoh orang yang mengalami skoliosis. Kemudian penanggulangan skoliosis kongenitalis juga bisa dilakukan dengan cara operasi skoliosis, yaitu dengan cara operasi penggabungan tulang, kemudian operasi laminektomi, kemudian operasi disektomi, kemudian nah ini bentuknya ya kelihatan, mudah-mudahan kelihatannya ini merupakan operasi skoliosis ya. Baik, kita lanjut lagi, yaitu implan. Nah, implan ini adalah suatu peralatan medis yang dibuat untuk menggantikan struktur dan fungsi suatu bagian biologis. Permukaan implan yang kotak dengan tubuh bisa terbuat dari bahan biomedis seperti misalkan ada titanium, silikon, terus ada apatit ataupun bahan lain tergantung pada fungsinya. Pada bidang ortopedi, implan adalah perangkat yang ditempatkan sebagai pengganti tulang untuk menyangga fraktur atau tulang. Implan dapat ditempatkan di dalam tubuh atau internal ataupun di luar tubuh atau eksternal. Fraktur itu terjadi apabila terjadinya patah tulang ya. Kemudian selanjutnya, nah ini bisa dilihat dari gambar, ada tangan bionik. Tangan bionik ini adalah atau bionik itu sendiri adalah ilmu yang digunakan untuk mengganti struktur anatomi atau proses fisiologi dengan komponen elektronik atau mekanik. Nah, konsep bionik ini pertama kali di masyarakat pada tahun 1970-an melalui media televisi, dan di masa itu hal tersebut termasuk dalam kategori fiksi ilmiah. Akan tetapi kemajuan teknologi dan bersatunya disiplin ilmu seperti elektronika dan biologi telah menjadikan bionik suatu kemungkinan yang sungguh-sungguh nyata atau real, dengan menggunakan reseptor silikon yang secara langsung menghubungkan alat buatan dengan saraf. Kemudian tangan bionik ini merupakan suatu alat bantu bagi penderita tunadaksa atau biasa disebut dengan cacat anggota tubuh, khususnya tangan yang diciptakan sebagai alat gerak ya.
gerak bagian atas. Nah, contohnya seperti ini, bisa dilihat di gambar. Seperti ini ya. Kemudian selanjutnya ada kaki bionik. Kaki bionik ini merupakan kaki buatan yang dilengkapi dengan perangkat kayak Bluetooth, chip komputer ditanamkan pada setiap kaki untuk mengirimkan sinyal ke motor di kedua sendi buatan sehingga lutut dan mata kaki dapat berpindah dan melakukan suatu gerakan yang terkoordinasi, misalkan yang berdiri, berjalan, dan mendaki. Kaki bionik ini menggunakan energi dari baterai biasanya ya, bisa dilihat itu gambarnya. Kemudian ada kursi roda. Kursi roda ini adalah alat bantu yang digunakan oleh orang yang mengalami yang namanya kesulitan berjalan. Alat ini dapat digerakkan dengan didorong oleh pihak lain, digerakkan menggunakan tangan atau bahkan menggunakan mesin otomatis gitu ya. Kemudian selanjutnya penanggulangan kaki O. Ya, penanggulangan kaki O ini dilakukan dengan pemakaian sepatu khusus yang harus selalu dipakai tentunya. Kemudian yang kedua ada viskosuplementasi. Ini adalah penyuntikan menyuntikkan asam hyaluronat ke celah-celah sendi untuk memperbaiki gigi dan pelumasan pada sendi itu sendiri ya. Kemudian yang ketiga ada pencangkokan tulang rawan. Ini adalah teknik menanam tulang rawan pasien dan memindahkan jaringan tersebut ke area yang rusak, misalnya pada sendi lutut. Nah, ini bisa dilihat ya, pencangkokan tulang rawan. Kemudian selanjutnya, alhamdulillah materi kita sudah beres. Jadi sudah cukup dalam 2 pertemuan ini kita membereskan 1 bab materi ya, yang sudah Ibu jelaskan, dari yang pertama tentang rangka tulang, yang kedua persendian, yang ketiga rangka otot, yang keempat adalah gangguan pada sistem gerak, dan yang terakhir adalah teknologi pada sistem gerak. Alhamdulillah materinya beres. Berhubung materinya beres, ini menyambung kuis dari rangka otot ya. Ada kuis buat kalian bisa menjawab sekaligus 5 kuis berarti ya. Sekarang tambahannya 2. Yang pertama, gangguan pada sistem gerak itu terbagi menjadi berapa dan apa saja? Sebutkan 1 contoh saja dari gangguan sistem gerak itu sendiri. Kemudian yang kedua, pada teknologi sistem gerak, coba kalian jelaskan teknologi sistem gerak pada orang yang terkena patah tulang. Ya, jawab di komentar Telegram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.